Iran begitu antusias ya, dan itu sempat viral kemarin ya, menuduh bahwa Israel menggunakan kekuatan goib bersama dengan jin-jin dan semua setan-setan apa dengan roh-roh itu ya katanya ya, mungkin menggunakan kekuatan supranatural katanya ya. Dan ternyata apakah Iran menggunakan kekuatan supranatural? Saya kemarin nonton ada satu lagi, saya cari belum ketemu ya. Katanya Iran pun dibantu oleh kekuatan, oleh kekuatan supranatural, menggunakan apa dukungan dari Allah SWT katanya ya. Ya tapi lalu dia mengklaim ya beberapa 4 minggu yang lalu sebelum perang wah sesumbar ya. Wah, kita bisa begini, kita begitu, begitu dihajar, lengar semua saudara ya. Masih sesumbar dan orang Indonesia masih saja sesumbar bahwa Israel kalang kabut kalah perang dan segala macam ya. Bahkan profesor-profesor Indonesia, media-media Indonesia masih mengatakan Israel kalah, sementara si Khamenei-nya embuh entah di mana hari ini masih sembunyi. Si Netanyahu-nya lagi makan di restoran sama si ini ya, sama si Ben Safiro ya di Amerika, lagi makan, lagi di restoran, lagi santai-santai, lagi ngobrol-ngobrol, lagi post podcast. Itulah dia, saudara. Anda waras, Anda waras. Sementara perlindungannya dia yang supranatural itu ya, dari manakah datangnya pertolonganku, katanya Daud kan. Oke, luar biasa. Shalom semuanya yang ada di seluruh dunia. Oh, sebentar ya. Semua yang ada di seluruh dunia, yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube Joseph Paulus Sang Nabi 26 dan rombongannya. Hari ini kita kembali menaikkan isu segar. Ini tadi saya sengaja agak panjang kasih pembicaraan ini karena intinya ini yang mau kita bicarakan ya. Berhubungan dengan Iran begitu antusias ya, dan itu sempat viral kemarin ya, menuduh bahwa Israel menggunakan kekuatan goib bersama dengan jin-jin dan semua setan-setan dengan roh-roh itu ya katanya ya, mungkin menggunakan kekuatan supranatural katanya ya. Dan apakah benar demikian Israel menggunakan kekuatan supranatural? Tadi menurut pengakuan Benjamin Netanyahu sendiri udah jelas ya, bahwa the center of the Iron Triangle katanya dia, economic, militer, and politics. Centernya apa? Ya, yang menjadi pusat itu apa sih sebenarnya? Faith. Dia bilang itu iman, ya. Iman itu kan sesuatu yang supranatural, ya, saudara ya. Kekuatan iman. Ya, dia bilang faith. Without faith is semua itu percuma, dia bilang, nggak ada artinya. Karena kita punya iman, karena kita punya satu keyakinan, ya. Dan tentu saja itu yang disebut dengan jin dan roh-roh halus goib itu tadi oleh Iran ya. Dan ternyata apakah Iran menggunakan kekuatan supranatural? Saya kemarin nonton ada satu lagi, saya cari belum ketemu ya. Katanya Iran pun dibantu oleh kekuatan supranatural, menggunakan dukungan dari Allah SWT katanya ya. Ya tapi lalu dia mengklaim ya beberapa 4 minggu yang lalu sebelum perang wah sesumbar ya. Wah, kita bisa begini, kita begitu, begitu dihajar, lengar semua saudara ya. Masih sesumbar dan orang Indonesia masih saja sesumbar bahwa Israel kalang kabut kalah perang dan segala macam ya. Bahkan profesor-profesor Indonesia, media-media Indonesia masih mengatakan Israel kalah, sementara si Khamenei-nya embuh entah di mana hari ini masih sembunyi. Si Netanyahu-nya lagi makan di restoran sama si ini ya, sama si Ben Safiro ya di Amerika, lagi makan, lagi di restoran, lagi santai-santai, lagi ngobrol-ngobrol, lagi post podcast. Itulah dia, saudara. Anda waras, Anda waras. Sementara perlindungannya dia yang supranatural itu ya, dari manakah datangnya pertolonganku, katanya Daud kan. Ya kan? Dari El Elyon, dari Allah yang maha tinggi, Allahku gunung batuku, dia bilang begitu ya. Dari manakah kekuatannya Khamenei? Dari Siti Aisyah, saudara ya. Kekuatannya kan, nah, umur 80 tahun masih ngacengan. Dan itu bedanya ya, itu bedanya Israel dengan Iran. Ya, kemarin kita sudah membahas New World Order ya, dan Iran menuduh bahwa Israel adalah dajjal mata satu,
dan seterusnya. Ada imam siapa lagi itu yang menuduh Israel ini dajjal mata satu, ya. Dan memang Israel itu adalah sanksi mata satu itu orang yang mencungkil matanya karena kejahatan, ya, lalu dia hidup benar, ya. Dan itu akan menjadi dua saksi Allah, bene 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 seni hayitsar, ya, seni bene hayitsar, ya, dua anak-anak kebenaran, ya, dua saksi, yaitu orang Israel dan orang Kristen, ya. Dan sekarang ini ya Iran dan seluruh negara Islam babak belur, ya. Justru Iran ini mempermalukan habis-habisan negara Islam, saudara. Semua agama Islam itu benar-benar di babak belur, dipermalukan oleh Iran, Hamas, Hezbollah, dan Houthi, ya. Islam itu mengalami kemunduran justru karena kalian belain Hamas, saudara. Sebab kalau kalian kemarin tidak belain Hamas, ya, justru Islam itu saat ini lagi dieluk-elukan, ya. Wah, Iran itu agama damai lah segala macam, lagi dibelain sama kaum woke tuh kan. Sekarang Anda melihat begitu, ya gimana, saudara? Nah, tapi itulah perang goib. Apa sebenarnya perang goib itu, saudara? Secara realnya itu apa, saudara? Realnya. Kalau tadi kan kita cita agama. Realnya apa? Perang goib itulah perang intelijen. Di mana kamu bisa melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Itulah goib. Bagaimana orang Israel bisa tahu letaknya di mana para pemimpin Iran? Karena jin. Itulah jin-jinnya itu ada di seluruh Iran, ya. Jin-jinnya Yahudi itu ada di seluruh Iran. Goib. Perang goib, ya. Perang goib itulah intelijen, ya. Peperangan di udara itu loh, saudara, ya. Kalau Anda baca Efesus 6 itu, peperangan di udara, ya itulah intelijen, ya. Orang-orang kuat, ya, penghulu-penghulu di udara itu intelijen. Jadi kalau Anda mau ngerti tentang goib itu sebenarnya intelijen itulah yang goib, ya. Intelijen itulah perang goib, entah siapa, entah dari mana. Kalau kata Pak Tobing, kalau orang intelijen itu pamer, kata Pak Tobing, kata Pak Ponto, kalau intelijen itu pamer-pamer, namanya bukan intelijen, namanya intelijen itu dia berbuat lalu diam-diam aja, saudara, ya. Pak Ponto bilang itu namanya intelijen, berbuat dan dia diam saja. Nggak ngeklaim, itu saya loh. Keberhasilan intelijen adalah ketika dia berbuat sesuatu dan tidak ada yang tahu siapa yang berbuat. Nah, itu namanya intelijen, keberhasilan intelijen, ya. Jadi sebenarnya perang yang dimaksud dengan perang goib itu, ya, tanda-tanda Yahudi, simbol-simbol Yahudi, mungkin benar-benar mereka bagi simbol. Apa itu simbol-simbol? Nah, itulah yang namanya kode-kode rahasianya mereka yang orang Yahudi tidak ngerti. Kode-kode itu disebarkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Iran. Yang tahu ya cuman orang Yahudi itu, ya. Itulah intelijen. Dulu saya pernah sampaikan juga tentang itu, ya, tentang rabai palsu itu, ya. Rabai palsu yang dibunuh gara-gara klasifikasi Torah. Dikasih tahu, ya, makan ekor domba yang lezat, dibunuh, saudara, ya. Karena ternyata itu adalah kode rahasia, ya, dari seorang rabai kepada rabai yang lain. Orang ini pengkhianat, ya. Dengan apa? Suruh makan ekor domba yang lezat, katanya, ya. Ya, itu kode rahasia buat bunuh itu, saudara. Bunuh nih, pengkhianat ini, gitu, ya. Nah, ternyata saya menggunakan kode-kode tadi, simbol-simbol yang dikatakan tadi di awal tadi, ya, oleh rakyat Iran, oleh pemerintah Iran dilihat, oh ini kode-kode Yahudi apa nih? Oh ini pasti simbol-simbol jin, kekuatan gaib, mantra-mantra kertas kayak Hu, ya, kayak Hu-nya orang Cina itu, ya, orang-orang Cina tahu itu kalau lagi ngusir setan itu ada kode-kodenya itu, ya. Oh ini kode-kode rahasia. Oh ini memang itu kode rahasia intelijen, saudara, ya. Itulah kode rahasia intelijen, ya. Kemarin, ya, saya ininya si apa namanya, Mossad, ya. Mossad itu punya satu apa namanya dasar ayatnya, ya. If there is no vision, kalau nggak ada yang dilihat, kalau kamu nggak bisa melihat, the people perish. Kalau kamu tidak bisa melihat, if there is no vision, kalau kamu tidak punya penglihatan, kalau kamu tidak punya nubuatan, kalau kamu tidak punya vision, saudara, the people perish, rakyatmu binasa nanti. Jadi sebenarnya kekuatan Israel itu ada di intelijennya, Mossad, ya. Kekuatan Israel itu di Mossadnya, saudara, bukan di teknologinya, tapi di Mossad, di intelijennya. Sebuah negara apapun, kekuatan intelijen itu bukan di ekonominya, saudara. Kekuatan suatu negara itu bukan di ekonominya, bukan, tapi itu di intelijennya. Negara yang berperang, ya, siapa yang punya intel yang baik, dialah yang menang. Dan orang Israel sudah melakukan
intelijen itu sejak zamannya Yosua, sejak zamannya Musa, saudara. Sejak zamannya Musa, mereka itu sudah punya ilmu intelijen, mengutus 12 mata-mata ke Yeriko. Jadi mereka itu sangat jago dengan intelijen. Ya, lebih mereka belajar intelijen lebih dari siapapun, bangsa manapun, dari militer manapun, dari ahli perang manapun di dunia. Sebelum ada Cina, sebelum ada Samkok, Jenderal Coco yang sama Cukeliang yang jago intelijen itu ya. Sebelum ada Cukeliang, wah, mereka sudah bikin, saudara ya. Si orang-orang Israel ini sudah bikin. Hebat sekali mereka sudah bikin ya, 12 pengintai itu ya, yang kalau kamu baca di dalam ulangan 1 itu, 12 pengintai itulah intelijen. Ya, itulah intelijen, hebat ya saudara ya. Itulah awal-awalnya Israel punya intelijen. Itu kapan tuh? 3.500 tahun yang lalu, bayangin. 3.500 tahun yang lalu mereka sudah punya intelijen. Itulah kekuatan goib. Intelijen itulah kekuatan goib. Dia berbuat, tapi tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang berbuat. Bagaimana dengan Indonesia? Lemes, saudara. Indonesia kalau bikin mah pamer-pamer dulu ya. So, Indonesia itu kalau titiknya gede pamer, saudara ya. Katanya ada orang di Facebook itu bilang, ya kalau beragama itu kayak punya titik, ya. Kalau besar jangan dipamerin, ya saudara ya. Besar pun jangan dipamerin, yang penting bisa dipakai, ya. Beragama itu seperti punya titik katanya itu ya. Kalau kamu titikmu besar, kan gak usah dipamer-pamer, titikku besar loh. Gobel-gobel kamu lari-lari di jalan raya, saudara ya. Nggak perlu, yang penting bisa dipakai titiknya itu. Mau besar, mau kecil, yang penting bisa dipakai. Nah, itulah orang beragama. Nah, sama ya, itu ya. Intelijen itu sama seperti itu. Intelijen juga sama seperti titik. Hebat pun nggak akan bilang-bilang, so, diam-diam saja. Yang penting tiba-tiba rontok gitu semua. Tuh ya. Jam 5 kan? Di sini aja. Iya, di sini aja. Jangan susah konektornya. Di sini aja, bukan di sini. Ya, itu ya, saudara ya. Oke, saya ada lanjutkan. Saya memantau terus ya. Ini ada Om Bung Toba. Biar kita kasih kesempatan dulu. Kasih pencerahan dulu buat rakyat jelata. Silakan Om Bung Toba. Tes suara Pak Paul. Merdu.